Saya sendiri dan juga 80 juta rakyat Jerman lainnya membayar kalian untuk belajar bahasa Jerman secara gratis. Grüß Gott und herzlich willkommen. Halo bagi kalian semua teman-teman kalian datang ke sini. Halo, nama saya Hartoni dan saya orang Indonesia yang kebetulan lagi kuliah di Jerman. Banyak banget yang udah DM ke Instagram aku. Kak, gimana cara sih aku belajar bahasa Jerman? Atau, Kak, aku tuh udah kayaknya belajar banyak banget dari buku mengenai bahasa Jerman, tapi aku kayaknya nggak ada nemplok ya begitu. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian mengenai dalam rangkaian video itu tips-tips seputar gimana caranya tuh aku belajar bahasa Jerman. Jadi pertama-tama aku akan kasih tahu kalian mengenai input atau media yang aku gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Lalu yang kedua ada output mengenai gimana cara aku bisa mengeluarkan kemampuan bahasa Jerman ini supaya belajar bahasa itu nggak hanya tuh soal bahwa kita mengerti apa yang orang sampaikan, tapi orang lain juga mengerti apa yang saya sampaikan. Lalu ketiga adalah teknik gimana cara saya belajar. Ada 5 do's dan ada 5 don'ts, dan kedua-duanya itu akan saya masukkan ke dalam video yang terpisah. Jadi FYI, dulu tuh pun aku juga sempat belajar bahasa Jerman di Goethe Institut pada bulan Juli 2018 sampai April 2019 dari level A1 sampai B2. Tapi aku tuh nggak cuman kayak pagi les, terus begitu pulang aku nggak ngapa-ngapain. Aku justru di pulangnya itu aku juga berusaha untuk menambah ilmu yang tidak diajarkan di tempat les. Antara lain, saya gunakan sumber-sumber lain agar saya bisa tahu sebetulnya orang Jerman itu ngomongnya seperti apa. Karena les itu nggak cukup untuk kalian benar-benar tahu bahasa Jerman itu seperti apa. Les tuh hanya cuma bisa tahu kasih kalian tuh segini kecil, sedangkan tentunya bahasa Jerman itu lebih gede daripada itu. Dan tugas kita adalah membesarkan pengetahuan tersebut secara mandiri, dan satu-satunya caranya ada dengan cara belajar mandiri. Jadi hari ini kita akan mulai dengan inputnya itu seperti apa. Langsung aja kita mulai. Input sendiri itu terdiri dari dua bagian, yakni melihat atau membaca dan juga mendengarkan atau listening. Dan oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan dua setidaknya masing-masing sumber yang bisa kalian gunakan untuk dua aspek ini. Dan tentunya kita juga harus belajar mengenai gramatik dan juga word shots-nya juga, atau gramatik dan juga kosakatanya. Jadi gramatik dan kosakata itu tentunya kalian kalau benar-benar pengen belajar yang benar-benar terstruktur, kalian bisa gunakan sumber antara lain seperti berbagai macam buku, baik itu buku network atau buku yang saya pernah dengar dari teman itu System 52M atau ada Studio D. Itu kalian bisa silakan gunakan kalau kalian ingin belajar dengan sistem yang terstruktur. Antara lain dari benar-benar kayak tangga, dari yang benar-benar gampang kayak kalian belajar untuk bikin kalimat, perkenalan, sampai nanti kalian yang di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalian naik tangga, dan jangan lupa juga bahwa pelajaran di atas itu dibangun dari pelajaran dari bawah. Yang aku benar-benar sangat saranin adalah website dari Deutsche Welle. Aplikasi mereka itu bisa dipakai dari tingkat A1 sampai B1, dan aku ingat itu ada mini series namanya itu ada Nikos Vek, dan itu pun juga guru Goethe aku pun juga kebetulan sempat gunakan itu beberapa kali untuk sebagai suplemen latihan yang tidak bisa disediakan oleh Goethe. Menurut aku itu benar-benar kepake banget. Kalian bisa tahu kalau lebih perhalten atau tingkah laku di Jerman itu seperti apa secara Deutsche Welle itu ada televisi pemerintahnya Jerman. Dan oh ya, satu hal, saya sendiri dan juga 80 juta rakyat Jerman lainnya itu setiap bulan membayar iuran televisi, dan salah satunya itu dialokasikan kepada Deutsche Welle. Jadi dengan kata lain bahwa kami membayar kalian untuk belajar bahasa Jerman secara gratis. Jadi pastikan bahwa kalian tuh jangan sia-sia mengambil tawaran ini dari Deutsche Welle. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau baca Duolingo ataupun Memrise, itu juga bisa. Cuman saya lebih menyarankan untuk pakai Deutsche Welle karena dia benar-benar lebih terstruktur sesuai dengan yang biasa digunakan di tempat les. Terus berikutnya adalah baru akan saya masuk ke metode, yakni pertama-tama listening, yaitu mendengarkan. Saya sebelumnya udah pernah bikin video soal acara TV bahasa Jerman yang bisa kalian tonton, tergantung dengan kemampuan bahasa kalian, itu kalian bisa saksikan di atas ini. Tapi yang terpenting itu adalah ketika kalian misalnya, kalian itu mau gunakan subtitle. Saya sarankan untuk jangan menggunakan subtitle bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kalau kalian misalnya udah benar-benar kurang lebih di tingkat A2 atau di tingkat B1. Karena kalau kalian misalnya gunakan itu nanti kalian kayak enakan. Kalian nggak akan diajak untuk berpikir dalam bahasa Jerman, melainkan kalian kembali lagi relapse ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, kalian tahu inhalt filmnya itu seperti apa, tapi kesannya kalian nggak belajar banyak dari situ. Justru dengan menggunakan subtitle Jerman, kalian bisa kurang lebih tahu gimana cara seseorang karakter itu mengucapkan kata-kata yang berada dalam subtitle itu. Walaupun subtitle itu memang nggak selalu 100% sesuai.
Selain itu juga ada beberapa channel YouTube yang bisa kalian tonton yang benar-benar khusus untuk belajar bahasa Jerman. Tentunya ada Deutsche Welle. Seperti Deutsche Welle itu juga selain juga channel YouTube juga punya website dan itu benar-benar sangat lengkap. Tapi ada juga channel lain seperti Easy German kalau kalian misalnya ingin lihat cara orang Jerman itu berkomunikasi, atau kalian misalnya kalau mau yang benar-benar terstruktur, contohnya bisa Learn German with Anya atau Lingona German, ataupun juga kalian bisa masuk ke channel YouTube saya kalau kalian misalnya ingin belajar hal-hal yang berkaitan dengan Jerman, termasuk juga beberapa kosakata. Dan pastinya lagu pun juga bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Dan ya orang luar kalau kalian tahu Jerman tuh taunya sih cuma lagu Rammstein yang agak ngebahas seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya emang gak suka Rammstein ya jangan dipaksa. Kalau kalian itu menurut saya liriknya juga terlalu berat dan juga terlalu dalam maknanya, jadi saya nggak menyarankan itu kalau kalian misalnya benar-benar awal. Kalau kalian emang suka lagu rock ya silakan. Nah, tapi saya lebih menyarankan untuk kalian dengerin lagu yang easy listening, yang pengucapannya itu lebih jelas dan liriknya itu lebih kalian bisa cari dan juga lebih gampang dimengerti. Ada lagu contohnya dari Lea, dari Mark Foster, dari Andreas Porani, dari Glasperlenspiel, dari Bengjo, dan juga dari dan lain-lain. Dan percaya deh, lagu Jerman itu sebetulnya nggak kalah bagus, asal kita tuh juga tahu artinya. Kalau kalian misalnya benar-benar terbiasa mendengarkannya, pasti kalian, aku rasa bakal jatuh cinta sama beberapa lagu Jerman. Dan untuk liriknya pun kalian juga bisa cari di lyricstraining.com, biar kalian juga bisa mengikuti sing along, sambil kalian juga bisa kalau lebih tahu apa sih gimana cara kata tersebut diucapkan oleh penyanyinya. Nah, lalu berikutnya adalah membaca. Sebenarnya ada banyak banget sih artikel dan buku yang sebenarnya tuh kalian bisa baca bahkan untuk A1 yang sekalipun. Jadi kalau kalian pikir bahwa membaca tuh hanya kegiatan buat orang-orang yang jago, kalian salah besar. Tapi memang kalau kalian misalnya sudah punya pembendaharaan kata yang cukup, maka membaca buku pun juga akan terasa kurang lebih bisa lebih cepat. Karena tugas kalian adalah kalian tinggal nyambung-nyambungin kata yang kalian nggak tahu dengan cerita secara keseluruhan agar kalian tahu bagaimana ceritanya tersebut berjalan. Di perpustakaan online dari Goethe, yes, mereka juga punya online perpustakaan dan itu bisa kalian lihat di online Goethe, atau linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Kalian di sana tinggal bikin akun My Goethe, maka semua buku yang tersedia di situ kurang lebih sebanyak puluhan ribu judul sudah akan tersedia untuk kalian secara gratis, cuma-cuma, dan tentunya dengan masa peminjaman yang terbatas. Bahkan ada koran dan majalah yang kalau kalian bisa benar-benar tertarik akan dunia politik. Terus kalau misalnya kalian punya gawai atau kalian misalnya main yang benar-benar game multiplayer online seperti Dota, seperti contohnya Call of Duty dan lain-lain yang pemainnya adalah internasional, maka kalian bisa silakan ganti setelannya tersebut ke dalam bahasa Jerman. Pasti untuk beberapa hari itu pertama kalian akan rasanya kayak ini kenapa sih aku tuh nggak tahu apa sih yang mesti dipencet atau kok pasti kalah gitu. Tapi di sini ini justru ada tantangan buat kalian tuh juga karena kata-kata yang baru. Apalagi kalau misalnya kalian benar-benar suka game dan kalian pasti belajar bahasa melalui sesuatu yang kalian suka, saya berani jamin 100% itu bakal lebih lama nemplok di otak kalian. Apalagi kalau kalian misalnya udah familiar dengan mungkin karakter kalian, atau kalau main HP kalian udah familiar dengan layout tombol-tombol yang ada di HP kalian, itu pun juga kalian bisa kurang lebih bisa langsung adaptasi. Walaupun memang itu akan membutuhkan sedikit lebih waktu. Dan bahkan saya pun juga sempat sampai 3 kali bolak-balik dari Inggris ke Jerman sebelum akhirnya sekarang HP saya itu permanen pakai bahasa Jerman, dan begitu juga komputer saya. Nah, dan itu dia adalah sedikit catatan mengenai input atau cara kalian mendapatkan bahasa Jerman melalui metode membaca dan juga mendengarkan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan di video berikutnya saya akan membicarakan mengenai tantangan sesungguhnya dari belajar bahasa tapi sedikit banget yang pengen mengikutinya, yakni menulis dan juga berbicara atau output. Oleh karena itu sekian dari video hari ini mengenai input. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian misalnya suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena video seperti ini akan muncul untuk kalian setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali. Dan kata aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Cheers!